Tegangan listrik rumah kamu naik turun? Tenang aja, saya akan ajarin gimana cara ngatasinnya. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang tegangan listrik di rumah kamu yang naik turun. Karena bukan cuma di rumah kamu, bre. Di rumah saya pun juga sama. Di kantor dulu juga gitu. Dan semuanya udah beres. Nanti akan saya share semuanya. Tapi untuk pembahasan kali ini, hari Sabtu kemarin saya udah buka polling. Dan terima kasih, ini udah ada 2.300 lebih orang yang ikutan polling ya. Jadi pertanyaannya simpel aja. Apakah kamu pernah ngecek tegangan listrik di rumah kamu? Dan ternyata di sini 65% bilang nggak pernah dan hanya 35% yang bilang pernah ngecek. Saya kasih tahu dulu nih, sebagai pengguna PC sebenarnya kamu perlu tahu berapa tegangan listrik rumah kamu. Jadi kamu harus tahu gimana cara ngeceknya. Buat yang belum tahu, di kolom komentar sini udah ada banyak banget yang nge-share. Jadi kalau kamu pakai listrik yang pulsa gitu ya, kamu bisa pencet 41 enter. Nanti di situ akan muncul tegangannya berapa. Atau kalau misalkan 41 nggak bisa, kamu bisa googling aja. Karena meteran listrik itu ada banyak mereknya. Jadi kamu cek aja merek yang terpasang di tempat kamu itu meterannya seperti apa. Terus kodenya nanti seperti apa itu bisa. Terus kalau kamu masih pakai listrik yang bukan pulsa, masih pakai yang lama, ya mau nggak mau harus pakai alat sih ya. Jadi untuk alatnya ada banyak macamnya. Kamu bisa googling aja. Alat untuk ngecek tegangan listrik. Alat cek tegangan listrik itu saya coba googling tadi, bisa muncul banyak banget jenisnya. Silahkan kamu pilih yang sesuai dengan mana yang kamu butuhkan ya. Dan intinya sih adalah tegangan itu nggak akan sama. Jadi walaupun dibilang di Indonesia ini tegangannya adalah 220 volt, itu pada prakteknya tidak selalu 220. Kadang bisa 230, kadang bisa 240, kadang bisa sampai 190, 180. Dan itu perlu kamu cek secara rutin. Karena kondisi tegangan ini naik turunnya itu biasanya terjadwal. Misalkan di perumahan yang padat penduduk gitu ya, di mana trafo yang disediakan sama PLN itu kapasitasnya mepet sama jumlah rumah yang menggunakan trafo itu. Biasanya kalau malam itu udah menjelang maghrib itu tegangannya pada drop, bre. Jadi di saat semua orang mulai nyalain lampu, nyalain TV, nyalain AC dan beban listrik itu sedang mencapai puncaknya, biasanya tegangannya akan turun. Termasuk di sini udah ada banyak yang nge-share juga, saya baca satu-satu dulu ya. Ini tadi nih dari Rio 4252, dia bilang yang sangat mempengaruhi adalah jarak letak trafo atau gardu listrik ke tempat tinggal kita. Kalau jauh dari trafo itu cenderung di bawah 220 dan ini benar sekali. Jadi kalau gardunya di dekat rumah kamu biasanya listrik rumah kamu akan cenderung lebih stabil. Tapi kalau rumah kamu adalah rumah yang paling ujung nih dari trafo, jadi dia ke bagian yang paling akhir, itu biasanya turunnya bisa agak lumayan lah ya. Nih, kebetulan tempat saya ini dari Amir Ngeranti. Kebetulan tempat saya ada dua, di mana yang satu dekat trafo gardu dan satunya lagi lumayan jauh. Yang dekat trafo tegangan terendah 230 volt dan tertinggi pernah terlihat 245 volt. Yang jauh dari trafo itu turun bisa sampai 200 sampai 220 volt. Kadang juga kedip-kedip lampunya karena terganggu mesin las tetangga. Nah, ini tadi yang barusan saya ceritain ya. Terus tadi ada lagi nih, Muhammad Nur Ihsan, dia bilang 230 volt. Bulan Februari lalu selama semingguan pernah mengira mesin cuci rusak. Jadi ini mesin cuci yang bukaan depan, karena pas udah terisi air nggak kuat muter secara full. Terus kadang pas malam lampunya meredup. Terus beli digital AC avometer dan baru tahu kalau voltase listriknya 185, 189. Ini kadang-kadang pas dipakai cuci, pas mau muter itu voltase bisa turun sampai 160-an. Oke. Ya, pada intinya adalah di saat tegangan turun, itu efeknya bisa banyak banget. Dari lampu yang meredup, terus kipas angin nggak mau muter kencang, AC nggak mau dingin, mesin cuci nggak mau muter juga. Itu karena tegangannya kurang gede, bre. Dan bayangin, kalau itu masuk ke PC, bubar. Alat yang ada di sini nih, semua komponen itu bisa bubar semua. Nah, di video ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mengatasinya. Dan terima kasih buat yang udah ikutan polling. Kita langsung masuk aja ke pembahasan utamanya. Udah lihat cakepnya Asus Prime AP201? Ada varian barunya nih. Asus Prime AP201 Tempered Glass version masih membawa desain AP201 yang sama, cuma side panelnya pakai tempered glass. Casing MATX yang kecil tapi lega dalamnya. Bisa muat cooler 360 mm, GPU up to 338 mm, dan yang penting bisa pakai power supply standar ATX. Udah gitu bongkar pasangnya nggak perlu pakai tools apapun. Selengkapnya cek link di bawah.
Di antara para pengguna PC, perdebatan tentang apakah kita perlu stabilizer atau enggak, atau cukup hanya dengan beli power supply yang mahal untuk melindungi komponen PC kita dari gangguan listrik, itu adalah perdebatan yang nggak akan pernah habis. Kalau Tech and Tips adalah penganut ajaran power supply yang bagus itu sudah jauh lebih cukup dibandingin stabilizer yang harganya murah. Tapi nggak usah diperdebatkan. Soal power supply dan stabilizer itu sebenarnya hanya melindungi peralatan yang ada di PC kita doang. Sedangkan kalau musuhnya adalah tegangan listrik rumah yang turun, yang terancam rusak bukan cuma PC bre, tapi semua alat elektronik di rumah kamu. TV, kulkas, AC, kipas angin, semua terancam rusak. Jadi di saat kita memperdebatkan nih mau beli stabilizer atau mau beli UPS atau mau beli power supply yang mahal, sebenarnya yang perlu dibahas adalah bagaimana cara memperbaiki tegangannya biar nggak ngedrop. Karena itu adalah sumber penyakitnya. Dan sumber penyakit itu harus dihilangkan. Kalau kita beli stabilizer atau power supply yang bagus misalkan, itu bukan menghilangkan penyakitnya bre, itu adalah mencegah. Jadi semacam alat pelindung seperti helm gitu ya. Kamu pakai helm, iya, kalau jatuh memang lebih aman. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bukan helmnya, tapi sebaiknya cara nyetirnya. Jangan ugal-ugalan. Itu yang harus diperbaiki dari awal. Termasuk masalah listrik. Yang harus dibenerin listriknya bre, bukan kita harus beli barang baru. Pasti udah sering dengar cerita orang-orang yang pakai PC di kantor, dimana kantornya itu pakai PC yang kentang dengan spek yang sama sekali nggak banget lah ya buat kita para PC builder gitu kan. Jadi banyak di kantor-kantor itu pakai power supply bawaan casing. Jadi mereka maunya ya udahlah ini ada yang 100.000 casing dapat power supply udah bisa dipakai, kenapa harus beli yang mahal gitu kan. Dan ternyata pada prakteknya termasuk di kantor saya yang dulu itu PC-nya semuanya sih, bukan hampir semuanya pakai power supply bawaan casing. Dan dari sejak awal saya kerja dulu sampai hari ini berarti udah beberapa belas tahun kali ya, itu PC-nya masih baik-baik aja loh. Bahkan ada yang udah masuk ke gudang, udah nggak dipakai saking tuanya, tapi masih bisa nyala. Bayangin, power supply kaleng dipakai belasan tahun masih bagus. Tapi kamu perlu coba nih, ambil PC yang ada di kantor tadi, PC yang sama, power supply yang sama, pasang di rumah kamu yang kamu tahu bahwa listriknya amburadul. Dijamin palingan seminggu 2 minggu udah jebol bre. Dan kalau sampai itu terjadi, yang salah bukan power supply-nya, yang salah bukan PC-nya, yang salah adalah supply listriknya yang jelek. Kualitas kelistrikan rumahnya yang tidak bagus. Nah, dari sini ada yang sempat nanya ke saya juga, kenapa kok listrik di kantor-kantor itu cenderung lebih stabil dibandingin di rumah? Ya, jawabannya sih memang bisa banyak ya, tapi dari perkiraan saya nih, yang pertama adalah daya listrik kantor biasanya nggak mepet. Jadi mereka pasang daya itu emang udah gede sekalian, makanya kalau kamu di kantor, yang kantornya lumayan gede, nggak ada ceritanya tuh ngejebret listriknya. Mau kamu bawa PC gaming kamu ke kantor, terus temen kamu juga ada yang bawa, kamu nyalain, nggak jebret listriknya. Kenapa? Karena masih sisa banyak, nggak mepet dayanya. Sedangkan gamer yang ada di rumah, biasanya yang ada di forum-forum, itu listriknya mepet. Setiap hari ada aja saya nemuin orang yang nanya, listrik di rumah saya 450 VA, 900 VA, kira-kira kalau dipasangin PC kuat atau enggak? Itu adalah tanda bahwa kamu listriknya mepet bre. Bahkan seringkali nggak kuat sebenarnya. Jadi di saat kamu nyalain PC langsung jebret. Siapa yang pernah ngalamin? Itu tandanya adalah daya listrik di rumah kamu udah terpakai lebih dari kapasitasnya. Dan segala hal yang dipakai sampai mendekati kapasitas maksimum atau bahkan lebih, udah pasti secara efisiensi kerjanya akan jauh berkurang. Makanya yang namanya listrik, kalau dia udah efisiensinya berkurang, berarti tegangannya akan nggak stabil. Makanya kalau kita beli power supply untuk PC, idealnya kita beli 2 kali lipat dari yang dibutuhkan oleh PC kita. Karena power supply itu dibuat dari pabriknya, punya efisiensi tertinggi pada kapasitas 50%. Jadi kalau kamu ngitung PC-nya kira-kira butuh 400 watt, berarti kamu perlu beli power supply bukan 650 tapi 850. Nah, kembali ke masalah listrik tadi. Jadi kalau di rumah tadi kita bilang bahwa dayanya akhirnya turun, bahwa semakin jauh dari gardus, dari trafonya ini, itu tegangannya akan semakin turun. Dan efeknya tadi udah banyak yang cerita, mesin cuci jadi nggak mau muter, terus kipas angin juga muternya di pelan, terus lampu jadi redup dan segala macam. Dan biasanya ini terjadi di saat
pemakaian daya listrik maksimal. Itu biasanya ya sekitar habis maghrib sampai jam 9 malam. Nanti begitu mendekati tengah malam, biasanya listriknya akan kembali stabil. Kenapa? Karena TV udah banyak yang mati, terus lampu dari tetangga kamu juga banyak yang mati, dan akhirnya penggunaan listrik kembali menurun. Dan tegangan bisa kembali normal lagi. Jadi kalau mau nge-game, ya baiknya sih sebelum maghrib atau setelah tengah malam. Nah, sekarang kita masuk ke cara pertama untuk mengatasi tegangan yang turun. Jadi, kalau tadi kita bicara bahwa daya ini kalau dipakai sampai maksimal itu akan tidak efektif, berarti salah satu cara untuk mengatasi tegangan yang drop adalah tambah daya listrik rumah kamu. Dan nambahnya jangan nanggung, jangan mepet. Misalkan listrik rumah kamu sekarang 900 VA dan selama ini dipakai sering ngejebret, dan kamu perlu tambah daya, jangan tambah ke 1300 bre, karena mepet banget. Belum tentu nanti bakal cukup. Kalau mau tambah ya ke 2200 minimal. Tapi idealnya kamu harus hitung dulu nih, di rumah pakai listriknya apa aja. Lampu ada berapa, AC ada berapa, kulkas, terus apa, setrika, microwave dan segala macam. Dan hitunglah dalam kondisi semuanya nyala. Jadi di saat semuanya pengen kerja, jangan sampai ada yang perlu dikorbanin. Misalkan mau nyalain PC, mah matiin dulu dong setrikanya. Bikin ribut bre. Jadi dihitung aja semuanya butuh berapa watt, habis itu nambah dayanya, jangan ngepas, dilebihin lagi. Dan itu adalah salah satu kejadian yang pernah saya alami sendiri. Awalnya listrik rumah saya itu 1300 VA dan waktu itu sering mati bre. Jadi kalau mau nyalain PC itu harus mengorbankan yang lainnya dulu. Akhirnya ya udah, sepertinya memang waktunya untuk nambah daya. Kebetulan waktu itu juga mau nambah alat elektronik lain dan akhirnya setelah dikalkulasi kayaknya 2200 ini nggak cukup deh. Tapi kalau 3300 nggak tahu cukup apa enggak. Nah, karena akhirnya saya pikiran juga, siapa tahu nanti ke depannya bakal nambah lagi. Akhirnya saya naikin dayanya bukan ke 3300 tapi ke 5500 VA. Dan akhirnya masalah tegangan anjlok sudah tidak terjadi lagi. Soal tagihan listriknya nggak usah khawatir karena tarif listriknya sama. Mau kamu 2200, 1300 atau 5500 bahkan 11.000 sekalipun, selama masih di rumah tangga, listrik rumah tangga itu tarif per kWh-nya sama. Jadi yang akan kamu bayar ya sesuai dengan yang kamu gunakan. Nah, sekarang kita bicara tentang daya listrik nih, 900 VA atau 900 watt. Banyak yang salah kaprah dengan ini. Memang sih yang namanya watt itu adalah hasil perkalian volt dengan ampere. Tapi pada prakteknya di saat udah terinstall di rumah gitu ya, perhitungan rumus tadi udah nggak bisa 1:1. Jadi 2 volt kali 1 ampere udah bukan lagi 2, tapi lebih rendah. Jadi di saat kita bicara 900 VA, itu tidak sama dengan 900 watt. Ya, mungkin kalau secara rumus sih memang ada macam-macam. Tapi kalau nggak salah yang dipakai PLN itu perhitungannya adalah 0,8. Jadi bukan 1 tapi 0,8 kali 900 VA tadi. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, artinya di sini di saat terjadi tegangan turun, sebenarnya daya listrik rumah kamu juga ikutan turun. Kita coba simpelkan aja dengan perhitungan 1:1. Jadi kalau listriknya 2200 watt atau 2200 VA, itu berarti adalah perkalian antara 220 volt yang dikasih sama PLN dikali 10 ampere. Jadi ketemulah 2200. Di saat 220 voltnya ini turun jadi 160, maka perhitungannya adalah jadi 160 dikali 10 ampere. Hasilnya udah bukan lagi 2200 watt, tapi 1600 watt. Dan inilah yang menjawab kenapa di saat siang kamu nyalain semua peralatan listrik gak pernah jebret, tapi begitu malam kamu mau nyalain PC langsung jebret. Karena dayanya udah bukan 2200 lagi, udah ngedrop jadi 1600 kalau voltasenya turun ke 160. Siapa yang salah? Bukan setan. Ini yang salah adalah kualitas listrik yang diberikan oleh PLN. Dan di sini yang harus kita cari solusinya adalah bukan beli power supply baru, bukan beli stabilizer baru, tapi protes ke PLN, suruh benerin tegangan jangan sampai turun. Karena kalau kamu nggak protes berarti kamu dirugikan. Kamu udah nambah daya ke 2200, tapi pada prakteknya kalau malam yang kamu dapat cuma 1600. Masih terima? Dan kita masuk ke solusi kedua untuk mengatasi tegangan listrik yang ngedrop. Kalau tadi kita nambah daya, itu emang iya. Tapi kalau misalkan ternyata masalah tegangan dropnya ini belum hilang juga, berarti kamu masih tetap dirugikan. Karena tadi kamu udah nambah ke 2200, ternyata dapatnya cuma 1600. Makanya tadi kenapa saya bilang, jangan mepet kalau mau nambah daya. Karena siapa tahu, begitu kamu ngitung, kayaknya 2000 doang butuhnya. Akhirnya kamu pasang 2200, ternyata kalau malam ngedrop sampai 1600. Bubar, tetap jebret. Jadi, cara kedua adalah lapor ke PLN dan suruh benerin.
Caranya gimana itu ya cuma mereka yang tahu sebenarnya. Tapi kalau kamu bisa berargumen dengan baik, mereka pasti bakal bantu sih, walaupun mungkin dengan cara yang ngotot. Jadi pernah kejadian juga di tempat saya. Ceritanya listriknya ngedrop parah, setiap hari ngedrop dan akhirnya saya panggil petugas PLN untuk datang untuk meriksa. Ternyata begitu mereka datang, mereka cuma meriksa di meteran saya doang dan bilang, oh ini karena pemakaian listriknya banyak nih Pak, harus dikurangin. Loh kok dikurangin? Kan saya butuh pakai, makanya saya panggil kamu ke sini. Karena saya butuh ini tapi nggak cukup. Harusnya cukup kalau tegangannya 220. Dan ini dicek tegangannya cuma 160. Jadi bukan salah saya, perhitungan saya udah pas. Harusnya 2200 itu cukup untuk satu rumah, tapi ternyata jadi nggak cukup gara-gara tegangannya turun. Awalnya mereka tetap ngotot bahwa itu adalah kesalahan dari saya, tapi setelah saya bisa berargumen dengan cara yang tidak bisa mereka bantah, akhirnya mau nggak mau mereka ngecek tuh ke trafo dan akhirnya saya paksa juga untuk ngecek ke instalasi kabel dari trafo yang narik ke beberapa rumah itu. Dan ternyata benar, setelah mereka cek ternyata memang ada masalah dengan trafonya, ditambah lagi ada masalah dengan kabelnya. Jadi ternyata kondisi kabel yang terpasang di atas rumah itu udah nggak bagus. Ceritanya ada beberapa tempat yang terkelupas, di mana kata mereka dicurigai di situ ada beberapa orang yang berusaha nyuri listrik. Jadi akhirnya setelah dibenerin trafonya, kabelnya diganti yang baru, permasalahannya langsung selesai, bre. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Di saat tegangan listrik rumah kamu turun, jangan ribut sama orang lain. Jangan diposting ke forum dan kamu berdebat cari musuh baru hanya karena masalah stabilizer atau power supply yang bagus atau beli UPS. Karena sebenarnya nggak ada hubungannya sama mereka. Yang harus dibenerin adalah listriknya. Bukan kita harus keluar modal lagi untuk beli alat apapun untuk melindungi peralatan elektronik kita. Dan untungnya di Indonesia penyedia layanan listriknya adalah PLN. Dimana di saat mereka jualan dan ternyata produknya nggak bagus, terus kita komplain, di saat mereka kirim petugas untuk memperbaiki, kita nggak harus bayar. Jadi nggak ada tuh yang namanya DLC tegangan stabil. Bayangin kalau provider listriknya adalah EA atau Blizzard. Bisa-bisa listrik tegangan stabil tadi dijual dalam bentuk DLC coy.